Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat kepada Pak Lis selaku dosen mata kuliah pengantar filsafat ID 1 dan kepada teman-teman sekalian. Saya Windy Avianti selaku moderator yang akan memimpin jalannya diskusi pada siang hari ini. Jadi diskusi pada siang hari ini kita akan membahas salah satu tokoh filsafat, yaitu Antonio Gramsci. Sebelum kita memulai diskusi pada siang hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Untuk anggota kelompok 4, yang pertama ada Muhammad Ridhoi, lalu yang kedua ada Lutfia, yang ketiga ada Melisa, yang keempat ada saya sendiri, yang kelima ada Niluh Tunavia. Baik, untuk selanjutnya materi mengenai Antonio Gramsci akan disampaikan oleh teman saya kepada Muhammad Ridhoi. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Ridhoi akan menjelaskan profil singkat mengenai Antonio Gramsci. Antonio Gramsci lahir di sebuah kota kecil yang bernama Ales di Italia pada tanggal 22 Januari 1891 dan meninggal pada tanggal 27 April 1937 pada umur 46 tahun. Gramsci adalah filsuf Italia, penulis, dan teoretikus politik. Dia adalah seorang pemikir kiri. Gramsci sejak kecil dia memiliki postur tubuh yang bungkuk, jadi dia merasa terbebani oleh itu, dan sejak kecil dia memiliki mental yang lemah, jadi memiliki gangguan psikologi dan paranoid. Gramsci dia berasal dari keluarga kalangan bawah, meskipun tidak miskin. Ayahnya pada saat itu pernah ditahan karena dituduh melakukan kecurangan administratif, sehingga setelah keluar dari penjara, ayahnya tidak bisa bekerja lagi. Lalu Gramsci pada tahun 1903 dia mulai berkenalan dengan bacaan-bacaan aktivis politik. Gramsci merupakan anggota pendiri dan pernah menjadi pemimpin Partai Komunis Italia. Gramsci sempat menjalani pemenjaraan pada masa berkuasanya rezim fasis Benito Mussolini. Pada saat itu Gramsci menulis tentang pemikiran-pemikirannya di penjara. Tulisan-tulisannya menitik beratkan pada analisis budaya dan kepemimpinan politik. Ia dianggap sebagai salah satu pemikir orisinal utama dalam tradisi pemikiran Marxis. Jadi next. Karya-karya Antonio Gramsci. Selama hidupnya, Gramsci dikenal sebagai penulis sekaligus teoretikus. Termasuk dalam hasil buah pemikirannya adalah teori Marxis, teori kritis, dan teori lain mengenai pendidikan. Sebenarnya, karya Gramsci terbagi menjadi dua berdasarkan masa hidupnya, yakni masa sebelum penjara tahun 1910 sampai 1926 dan masa selama dalam penjara yaitu tahun 1929 sampai 1945. Berikut adalah beberapa karya Gramsci, yaitu Man or Machine, Notes of Russian Revolution, The Revolution Against Capital, State of Disorder, Caprella and Pilaria Venelo, War is War, The General Convergence of Labor, Socialist and Communist, dan Gramsci to Togliatti. Karya-karya Gramsci yang dikumpulkan dan disusun kembali dan dipublikasikan hingga kini. Di antaranya dalam buku yang berjudul An Introduction to Gramsci Life and Talk oleh Frank Rosengarten atau website resmi pengikut Marxis dan Gramsci sendiri. Next.
baik. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Ada pemikiran Antonio Gramsci. Nah, Antonio Gramsci adalah tokoh filsafat berkebangsaan Italia yang mengemukakan pemikiran hegemoni. Beliau merupakan tokoh besar yang dipandang sebagai pemikir politik penting setelah Karl Marx. Teorinya muncul sebagai kritik dan alternatif bagi pendekatan dan teori perubahan sosial yang sebelumnya didominasi oleh determinisme kelas dan ekonomi Marxisme tradisional. Nah, bagi tradisi Marxis, hegemoni bukanlah suatu hal yang baru, karena sebelumnya telah lahir lebih dulu tokoh-tokoh yang menyuarakan istilah yang kurang lebih memiliki pemaknaan yang sepadan. Tokoh-tokoh itu seperti Karl Marx, Sigmund Freud, dan Sigmund Simmel. Nah, yang membedakan yaitu pertama, Antonio Gramsci menerapkan konsepnya lebih luas bagi supremasi satu kelompok dalam setiap hubungan sosial. Sedangkan pemakaian istilah sebelum-sebelumnya hanya menunjuk pada relasi antara proletariat dan kelompok lainnya. Yang kedua, Antonio Gramsci mengkarakteristikkan hegemoni dalam istilah pengaruh kultural yang artinya tidak hanya kepemimpinan politik dalam sebuah sistem aliansi. Sebagaimana dipahami oleh generasi sebelum-sebelumnya, yakni generasi Marxis. Hegemoni lahir kala Antonio Gramsci berada di penjara yang saat itu tulisan-tulisannya di bawah pengawasan penguasa berhasil diselamatkan dan dibukukan yang juga terangkum dalam Selection from the Prisons Notebook banyak dijadikan acuan dalam mengkritik pembangunan. Nah, hegemoni merupakan rantai kemenangan yang didapat melalui mekanisme konsensus. Cara yang digunakan misalnya seperti melalui yang terdapat di masyarakat, di mana masyarakat yang menentukan secara langsung atau tidak langsung bagaimana struktur-struktur kognitif dari masyarakat itu sendiri. Karena itu, hegemoni hakikatnya adalah upaya untuk menggiring orang agar menilai dan memandang masalah sosial dalam kerangka yang ditentukan, yang mana konsep tersebut oleh Antonio Gramsci lebih menekankan pada aspek kultural. Nah, Antonio Gramsci mengemukakan 3 tingkatan, yaitu hegemoni total, hegemoni yang merosot, dan hegemoni yang minimum. Dapat dirumuskan bahwa konsep hegemoni ini merujuk pada pengertian tentang situasi sosial politik, yang mana dalam terminologinya momen filsafat dan praktik sosial masyarakat menyatu dalam keadaan seimbang. Konsep hegemoni terkait dengan 3 bidang, yaitu ekonomi, negara, dan rakyat. Nah, sebagaimana yang kerap kali digaungkan oleh Karl Marx, ruang ekonomi bersifat mendasar. Akan tetapi, di dunia politik menjadi arena dari hegemoni yang menampilkan perkembangan tertinggi dari sejarah sebuah kelas. Dalam dunia ini, dalam hal ini, pencapaian suatu kekuasaan negara konsekuensi yang di bawahnya bagi kemungkinan perluasan dan pengembangan penuh dari hegemoni itu telah muncul secara berhubungan, memiliki sebuah pengertian yang khusus. Dalam pengertian Antonio Gramsci ditarik kesimpulan bahwa hegemoni satu kelompok atas kelompok lainnya bukanlah sesuatu yang dapat dipaksakan, karena hegemoni dapat diperoleh apabila diraihnya upaya-upaya politis, kultural, dan intelektual yang berguna menciptakan pandangan dunia bersama untuk seluruh masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi pada siang hari ini, yaitu kunci teori Gramsci. Ada beberapa kata atau kunci teori Gramsci. Yang pertama yaitu kebudayaan. Kebudayaan di dalam teori Gramsci menjadi sebuah organisasi yang merupakan disiplin batiniah seseorang dengan kesadaran yang tinggi. Dengan kebudayaan ini,
seseorang bisa berhasil dalam memahami nilai historis dirinya maupun fungsinya di dalam kehidupan, termasuk hak-hak dan kewajibannya. Lalu yang kedua yaitu hegemoni. Hegemoni dalam bahasa Yunani memiliki arti penguasaan satu bangsa atas bangsa lainnya. Hegemoni dalam pengertian Gramsci ini adalah sebuah konsensus di mana ketertundukan diperoleh melalui penerimaan ideologi kelas yang menghegemoni oleh kelas yang terhegemoni. Bisa dikatakan pula hegemoni ini adalah kemenangan kelas yang berkuasa yang didapatkan melalui mekanisme konsensus dari berbagai kekuatan sosial politik. Hegemoni berlangsung ketika masyarakat bawah, termasuk kaum proletar, sudah menerima dan meniru cara hidup, cara berpikir, dan pandangan kelompok elit yang mendominasi dan mengeksploitasi mereka. Nah, hal ini mengingatkan saya dengan ucapan Pak Lis dalam salah satu webinar kemarin yang kalau tidak salah beliau mengatakan bahwa dalam hegemoni biasanya orang yang dikuasai tidak sadar kalau sebenarnya sedang dikuasai. Kira-kira begitu dan hal ini tepat dengan pengertian hegemoni menurut Gramsci yang melahirkan suatu kepatuhan, yakni sebuah sikap menerima keadaan tanpa mempertanyakannya kembali secara kritis karena ideologi yang diekspos kelas hegemoni hanya ditelan mentah-mentah. Lalu yang ketiga yaitu ideologi dan kepercayaan umum. Gramsci dalam pembahasan teorinya meletakkan kekuatan ide atau ideologi dan kesadaran kolektif sebagai penggerak perubahan sosial. Karenanya, dapat dikatakan bahwa lingkup realitas sosial yang dikaji dalam teori hegemoni Gramsci bersifat makro subjektif yang beriringan dengan kepercayaan umum masyarakat. Nah, kepercayaan umum ini tersebar sedemikian rupa sehingga mempengaruhi seseorang tentang dunia. Lalu yang selanjutnya yaitu kaum intelektual. Dalam hal ini, kaum intelektual menjadi lembaga sosial yang berperan sebagai motor penggerak. Gramsci menolak pandangan tradisional yang menganggap bahwa intelektual hanya terdiri dari ahli sastra, filosofis, dan seniman. Intelektual tidak dicirikan oleh aktivitas berpikir yang dimiliki oleh semua orang, tetapi oleh fungsi yang mereka jalankan. Oleh karenanya, Gramsci menyatakan bahwa semua orang adalah intelektual, namun tidak semua orang mempunyai fungsi intelektual. Kaum intelektual ini menurut Gramsci adalah semua orang yang mempunyai fungsi sebagai organisator dalam semua lapisan masyarakat, misalnya dalam wilayah produksi, politik, kebudayaan, dan lainnya. Lalu yang terakhir yaitu negara. Gramsci memahami bahwa masyarakat kapitalis saat itu merupakan hasil hubungan yang sangat kompleks yang melibatkan partai politik, serikat dagang, media massa, lembaga kebudayaan, dan termasuk di dalamnya yaitu negara yang terdiri dari masyarakat politik atau yang terdiri dari masyarakat politik sebagai sebuah lembaga yang terpisah dari lembaga lainnya. Karena negara dianggap memiliki monopoli dalam penggunaan kekuasaan. Nah, negara dalam teori Gramsci ini merupakan kompleks yang menyeluruh aktivitas-aktivitas teoritis dan praktis yang dengannya kelas penguasa tidak hanya membenarkan dan mempertahankan dominasinya, tetapi juga berusaha memenangkan kesetujuan aktif dari mereka yang diperintahnya. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang tingkatan hegemoni. Gramsci menjelaskan bahwa ada tingkatan hegemoni, yaitu hegemoni integral atau total, terus ada hegemoni dekaden atau hegemoni merosot, dan yang terakhir yaitu hegemoni minimum. Yang pertama, saya akan menjelaskan hegemoni integral atau total. Hegemoni ini ditandai dengan adanya afiliasi massa yang mendapati totalitas yang dimana masyarakat itu
memperlihatkan tingkat kesatuan moral dan intelektual yang kokoh. Nah, hubungan yang kokoh itu terlihat dari adanya hubungan antara organisasi dengan pemerintah dan yang diperintah. Nah, jalinan hubungan itu tidak diliputi oleh dengan kontradiksi secara sosial maupun etis. Nah, kemudian yang kedua adalah hegemoni dekaden atau hegemoni yang merosot. Pada hegemoni tingkat kedua ini, dalam masyarakat kapitalis modern dominasi ekonomi suku borjuis menghadapi tantangan yang berat, di mana hegemoni ini menampakkan adanya potensi disintegrasi dengan sifat potensial. Disintegrasi itu tampak dalam konflik yang tersembunyi di bawah permukaan kenyataan sosial. Maksudnya adalah bagaimana kekuasaan itu menjadi semakin gelap. Nah, kalau kita contohkan kayak di Indonesia itu saat pemerintah sedang membicarakan COVID-19, misalnya pemerintah sudah tidak bisa lagi memiliki kuasa untuk mengatur masyarakat untuk percaya kepada mereka karena mulai tidak adanya sinkron antara apa yang dikatakan pemerintah dan yang dilakukan sehingga kepercayaan hegemoni ini semakin menurun. Dan yang terakhir, hegemoni yang minimum. Pada tingkatan hegemoni yang ketiga ini merupakan bentuk yang paling rendah dibandingkan dua tingkat yang sebelumnya. Hegemoni pada tingkat ini bersandar pada kesatuan ideologis antara elit komunis, politis, dan intelektual yang berlangsung secara bersamaan dengan keengganan terhadap setiap campur tangan massa dalam hidup bernegara. Disinilah kelompok hegemoni ini tidak mau menyelesaikan kepentingan dan aspirasi mereka dengan kelas lain. Kelompok hegemoni ini memilih mempertahankan peraturan melalui transformasi penyatuan para pemimpin budaya politik, sosial maupun ekonomi yang secara potensial itu bertentangan dengan negara yang dicita-citakan oleh kelompok hegemoni ini. Nah, contoh yang paling mudah untuk memahami hegemoni yang ini adalah misalnya ada seorang majikan dan pembantu. Nah, kalian itu berperan sebagai majikannya. Nah, kalian itu lebih mementingkan keinginan kalian sendiri tanpa mempedulikan keinginan pembantu kalian. Dan maka si pembantu ini tuh akan menolak untuk menuruti keinginan kalian. Jika kalian tidak menggaji si pembantu ini, maka dia tidak akan melakukan apa yang kalian inginkan. Namun kalau kalian menggaji mereka walaupun sedikit, pasti dia akan melakukan apa yang kalian inginkan. Nah, sama seperti pemerintah, kalau tidak sama sekali mewakili aspirasi rakyatnya, maka rakyat jelas tidak akan percaya 100% terhadap apa yang dikatakan pemerintah. Nah, kalau misalnya pemerintah mendominasi rakyat, kemudian dengan memberikan iming-iming, yang mana iming-iming itu dibutuhkan oleh rakyat, maka pemerintah masih memiliki kuasa hegemoni terhadap rakyat. Tapi kalau tidak, maka yang terjadi adalah hegemoni minimum. Jadi hegemoni itu tarafnya terjadi pada bagaimana negosiasi itu dilakukan. Nah, satu proses menguasai itu tidak bisa dilakukan dengan kekerasan, karena kekerasan akan menciptakan suatu oposisi. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, sekian materi yang dapat disampaikan dari kelompok 4 mengenai tokoh Antonio Gramsci. Bagi teman-teman maupun kepada Pak Lis sendiri, jika ada yang ingin ditambahkan atau ingin ditanyakan, dipersilahkan. Untuk yang lain yang memberikan komentar, ini tema ini sebagian sudah pernah saya singgung ya, yang beberapa kali pertemuan tentang Antonio Gramsci. Kalau konsep kuncinya memang ada beberapa. Saya senang presentasi ini menyampaikan
beberapa konsep kunci dari Antonio Gramsci tentang kebudayaan, tentang hegemoni, tentang intelektualitas, tentang ideologi, dan satunya lagi tentang state, tentang negara. Dan memang Antonio Gramsci ini seorang filosof yang agak beda. Dia menciptakan teori hegemoni misalnya, itu tidak berdasarkan sebagai hanya melulu atas refleksi, tapi didapatkan dari pengalaman partisipatif dia ketika dia berada di tengah-tengah masyarakat, mengelola sebuah terlibat dalam sebuah proses-proses politik, sehingga dia bisa melihat betul bagaimana sebuah konsep itu dioperasionalkan, termasuk sebuah kekuasaan itu disebarluaskan, sehingga dia bisa menciptakan akhirnya dia bicara tentang konsep-konsep penting seperti kebudayaan itu apa, hegemoni itu seperti apa. Yang paling terkenal memang hegemoni dan intelektualitas. Gramsci sangat terkenal dalam dua hal itu, hegemoni dan intelektualitas dulu. Dalam hal intelektualitas dia melahirkan dua bentuk intelektualitas, yaitu intelektualitas akademik dan intelektualitas yang satu dia sebut sebagai intelektualitas organik, akademik dan organik gitu. Yang satu lebih dianggap sebagai intelektual tradisional, yang satu dianggap sebagai intelektual yang lebih punya akar gitu loh. Nah, intelektual akademik itu hanya murni melulu bicara tentang persoalan-persoalan keilmuan, sehingga teori itu berada di menara gading kehidupan. Sementara kalau intelektual organik, dia bergerak di masyarakat untuk mentransformasikan ide-ide perubahan. Maka tugas intelektual, kata Antonio Gramsci, adalah ada di tengah masyarakat, bukan di menara gading kehidupan itu. Ya, di tengah masyarakat, sehingga dia bisa menghadirkan berbagai ide, gagasan untuk menjawab semua masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Ini yang disebut dengan intelektual organik. Intelektual organik adalah keberpihakan itu. Pikirannya itu berpihak pada kepentingan siapa, pada kepentingan apa, dan bagaimana pikiran itu kemudian diimplementasikan. Makanya ini sebenarnya sangat terpengaruh oleh pikiran Marx yang mencoba meletakkan filsafat menjadi kekuatan praktis itu loh. Masih ingat nggak filsafat jadi kekuatan praktis? Dunia bukan sesuatu yang diketahui, tapi dunia harus diubah itu loh. Masih ingat nggak? Kalau dunianya diketahui itu Hegel, perspektifnya Hegel. Tetapi kalau dunia harus diubah, kemiskinan tidak selesai kalau hanya diketahui, tapi bagaimana mentransformasikan ide-ide supaya orang miskin bisa keluar dari situasi kemiskinan. Itu namanya filsafat menjadi kekuatan praktis. Nah, tugas intelektual seperti itu. Tugas intelektual adalah berdialektika dengan ruang kehidupan secara langsung, menemukan persoalan-persoalan yang tumbuh berkembang dalam masyarakat, menemukan inti persoalannya, akar persoalannya, sehingga ketika dia bisa menemukan inti dan akar persoalannya, dia bisa memberikan solusi atas berbagai persoalan-persoalan yang hidup dan berkembang. Intelektualitas organik itu seperti itu. Intelektualitas yang berpihak pada kepentingan apa? Kepentingan universalitas. Ya kan? Kepentingan kepada masyarakat-masyarakat yang ditindas. Oleh apa? Oleh dua rezim kapitalisme yang melahirkan dua rezim tadi loh, rezim yang melahirkan dua kelas bourgeoisie dan kelas proletar. Nah, intelektualitas selama ini hanya berpihak pada kepentingan kelas bourgeois dan melupakan kelas proletar. Itu yang membuat kenapa Antonio Gramsci begitu menggebu-gebu kalau bicara tentang persoalan intelektualitas. Posisi seseorang disebut intelektual karena bukan karena buku yang dia tulis, tetapi sejauh mana peran penting orang itu dalam berdialektika pada masalah-masalah real dan kehidupan sehari-hari. Anda sebagai seorang ahli bahasa suatu saat nanti, kalau tugas tanggung jawab intelektual organik adalah bagaimana mengkontribusikan ide-ide kebahasaan di tengah-tengah masyarakat, ya kan? Bagaimana mengembangkan literasi digital di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu kan tugas seorang intelektual itu loh. Makanya dia menyebut ada dua intelektual organik dan intelektual akademisi itu loh. Akademik, intelektual organik, dan kemudian juga intelektual tradisional. Nah, yang sebenarnya ingin saya bahas bareng dengan teman-teman adalah persoalan hegemonia itu, yang dalam bahasa Yunani sering dianggap sebagai penguasaan sebuah negara kepada negara lain.
Nah, kalau penguasaan negara pada negara lain biasanya bersifat dominatif, kelihatan sekali dengan kekerasan, dengan intimidasi dan sebagainya. Tetapi ternyata kata Antonio Gramsci, hegemoni tidak hanya ternyata lebih jauh dari itu. Hegemoni adalah sebuah proses di mana orang yang dikuasai tidak tahu bahwa sesungguhnya dia sedang dikuasai. Kalau dalam bahasanya kelompok ini tadi disebut sebagai konsensus. Konsensus itu bersedia untuk dikuasai itu loh. Karena nggak sadar kalau dikuasai. Lamanya konsensus itu apa? Ada yang tahu lamanya konsensus? Ada yang nggak tahu? Ayo. Kan tadi kelompoknya Widya itu kan ngomong tentang, Melisa ngomong tentang konsensus hegemoni itu. Lawannya konsensus adalah disensus. Ya kan? Bagaimana kesepakatan itu dibongkar kembali gitu loh. Untuk menciptakan sebuah independensi, kebebasan dan sebagainya. Nah, coba sekarang kelompok-kelompok yang lain bisa memberikan masukan terkait dengan seperti apa sih proses hegemoni itu bisa terjadi gitu. Dan untuk apa hegemoni itu berlangsung. Ayo, monggo, terserah teman-teman yang lain. Ada komentar? Mbak Dilo, Lutfia, Sri Wahyuni, Marcella, Sela dan Marcella. Edgar, biasanya Edgar ini takok biasanya ini. Ayo, Edgar. Janet. Ayo, monggo. Ada yang mau pas Mas itu tadi tadi menyampaikan Mbak Nur Azilawati, ayo, ada yang komentar enggak? Ayo, monggo. Ini hal yang konsep hegemoni ini konsep yang menurut saya paling penting sebenarnya dalam konsepnya Antonio Gramsci. Sekarang saya mau tanya teman-teman, di dalam proses keseharian ini contoh konkret hegemoni itu seperti apa? Ayo, contoh konkretnya seperti apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Contoh konkret hegemoni itu seperti apa? Ayo Widya, kelompoknya Widya tadi yang presentasi. Ya, contohnya Mbak Sri Wahyuni, seperti apa? Penguasaan memang, tapi contoh. Hegemoni itu penguasaan yang begitu halus, yang begitu terselubung gitu, sehingga yang dikuasai tidak sadar bahwa sesungguhnya dia sedang operasi. Medianya macam-macam. Salah satunya adalah media untuk melakukan penguasaan banyak. Ada konsepsi, ada media massa, ada ajaran agama, kan begitu kan? Ayo, monggo. Izin menjawab boleh, Pak? Boleh, monggo. Kalau menurut saya itu sepertinya itu, Pak. Senior dan junior, Pak. Senioritas. Seperti apa? Jadi Gini. Hegemoni itu dalam masyarakat yang sejajar aja bisa terjadi hegemoni, apalagi dalam masyarakat yang hierarkis. Kan? Sering terjadi penguasaan. Yang sejajar aja bisa sering terjadi sebuah proses penguasaan, apalagi yang hierarkis. Laki-laki perempuan itu sejajar, tapi kan sering terjadi ada hegemoni di dalamnya itu, sehingga perempuan tidak sadar bahwa sesungguhnya dia sedang dikuasai. Nah, contoh penguasaan laki-laki pada perempuan itu seperti apa? Contoh penguasaan senior pada junior itu seperti apa? Sehingga yang dikuasai merasa bahwa ini konsensus bersama, gitu loh. Sehingga nggak perlu kita tolak. Ridho. Monggo Mas Ridho. Iya, Pak. Iya, Pak. Monggo.
Mungkin dari apa dalam kehidupan kampus mungkin senior itu seringkali menyuruh si juniornya harus ini harus itu, mungkin dalam apa dalam artian si juniornya ini apa harus menurut sama si seniornya, seperti itu Pak. Proses menurut itu dengan paksaan atau tidak? Ya apa dia itu seolah-olah memang harus hormat kepada seniornya. Jadi mungkin dalam arti menurut itu dia kesadaran sendiri gitu Pak. Misalnya di ospek kalian diminta untuk bawa beras misalnya gitu, atau Iya apa? Pak. Atau membuat aturan hegemoni kan juga bisa dibuat dengan aturan. Salah satu aturannya adalah setiap mahasiswa baru harus mencari tanda tangan pada senior-senior dan harus tunduk pada seniornya, misalnya seperti itu. Tetapi kan itu kalau kemudian juniornya mampu melakukan penolakan, maka kan nggak terjadi sebuah proses hegemoni, ya kan? Kalau dia sadar, yang ini kan hegemoni kan terjadi, yang dihegemoni nggak sadar bahwa ini adalah sebuah proses penguasaan, rapi sekali gitu loh. Kalau junior senior kan seringkali junior itu curiga, seniornya ini memang mau menguasai kita itu. Misalnya kenapa negara ini saya sampaikan kapan ya, berapa hari tentang sikap kritis itu loh di LKMMTD kalau salah itu ya, Pratedil. Kenapa sekarang negara memberikan kewajiban bagi dosen untuk mengajar maksimal 24 SKS dan setiap hari mahasiswa itu diberikan tugas yang seabrek. Setiap mata kuliah ada tugasnya masing-masing. Nah, itu dengan regulasi itu. Nah, kira-kira ada nggak proses hegemoni di sana? Supaya apa? Sehingga kenapa negara harus menciptakan sebuah kebijakan seperti itu? Ini kan, kalau kalian kritis kan bisa melihat, oh, ini salah satunya adalah supaya mahasiswa kehilangan sikap kritis terhadap negara. Sehingga mahasiswa terlalu sibuk dengan disibukkan dengan urusan-urusan akademik. Karena mahasiswa terlalu sibuk dengan urusan akademik, maka dia lupa bahwa ada masalah-masalah di luar kemahasiswaan yang harusnya mendapatkan perhatian sebagai seorang intelektual. Bisa nggak seperti itu? Wah, langsung dijempoli sama Sela. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Nah, kalau kita curiga kritis kan bisa jadi seperti itu. Wah, ini memang. Tapi kita mau melawan nggak bisa. Ternyata negara begitu rapi betul menguasai kita itu loh. Misalnya seperti itu. Tadi Edgar mau menjawab apa, Edgar? Iya Pak, bisa Pak. Apa Ya, namanya? tadi menjawab apa? Seperti itu. Contoh. Apa namanya? Yang tentang mahasiswa tadi itu Pak, apa menghilangkan sikap kritis. Kalau saya Pak, tadi waktu Bapak tanya tentang contoh, saya tuh kepingin jawab ini Pak, apa namanya, tentang adzan Pak. Adzan. Apa? Tentang adzan Pak. Adzan. Ya, adzan. Adzan. Oh, adzan sholat. Iya Pak. Apa itu? Kok dibawa ke sana? Apa Ya. contohnya apa? Dan bisa menjadi proses hegemoni itu ya apa? Ya. Kalau yang memerintahkan Tuhan masa itu hegemoni? Memang itu perintah penguasaan. Ya apa? Kok bisa seperti itu, gimana cara logika berpikirnya bagaimana? Ya, kalau menurut saya ya Pak ya. Apa namanya adzan itu bisa menurut saya jadi masuk dalam pembahasan hegemoni ini karena kan tadi kan memang ini Pak kan ya yang Muslim itu kan memang wajib kan ya Pak, ada adzan itu kan butuh ya, terus kemudian kan setiap hari kan diputar adzan itu. Nah tapi kan kalau misalnya ada kawasan gitu Pak, kawasan tempat tinggal yang terus pemukiman, terus ada warga yang
nggak beragama Islam, kan berarti kan dia juga mendengar adzan juga, yang berarti apa namanya, ruangan suara itu jadi terdengar ke apa namanya orang-orang yang juga apa namanya bukan Muslim, yang nggak nggak butuh adzan itu, Pak. Nah itu kan bisa jadi. Terus kemudian pas apa namanya ada yang kan ada Pak ya apa namanya kasus-kasus yang ada orang yang misalnya memprotes adanya terlalu keras, terlalu apa namanya lantang, terus kemudian apa namanya malah apa itu namanya dibungkam dengan kekerasan gitu. Itu kan berarti kan apa namanya jangan-jangan ini yang orang-orang yang Muslim ini yang memutar adzan dengan keras ini yang kemudian dikritik, diberi saran untuk dikecilkan sedikit suaranya, itu berarti menguasai dong Pak, menguasai wilayahnya itu dong Pak. Buktinya sampai apa namanya orang yang ya tadi itu Pak apa namanya yang tidak butuh adzan dan mungkin terganggu aja sampai akhirnya oh ya sudah ya gimana lagi memang begini gitu. Emang ya kalau waktunya jam segini mesti diputar adzan gitu. Tapi yang tidak membutuhkan adzan apakah kemudian sholat? Enggak Pak. Ya, enggak kan? Kalau seperti itu bukan hegemoni. Hegemoni itu sebuah konsensus. Tetapi kalau menerima dengan paksaan namanya bukan hegemoni, tapi kooptasi, tapi dominasi. Hegemoni itu sebuah proses penguasaan yang dengan menciptakan berbagai konsepsi yang begitu luar biasa, sehingga orang yang membaca atau menerima pun sehingga rela untuk tunduk patuh tanpa resisten itu loh. Karena memang ini sebenarnya itu relasi antara laki-laki perempuan itu kelihatan sekali hegemonik ketika laki-laki menciptakan sebuah konsepsi bahwa dunia ini memang miliknya laki-laki, ya kan, bukan miliknya perempuan. Sehingga kalau ruang publik itu miliknya laki-laki, bukan miliknya perempuan. Tugas perempuan ya hanya di sektor domestifikasi, sektor keluarga, ya kan, macak, masak, anak misalnya. Dan itu perempuan menerima sebagai dianggap sebagai kodrat, iya kan? Kalau seperti itu kan. Padahal ternyata itu bukan kodrat, itu peran sosial. Ada yang disebut wilayah kodrat, ada yang disebut dengan wilayah peran sosial. Kalau kodrat itu sesuatu yang tidak tergantikan, kalau peran sosial tergantikan. Tapi perempuan nggak bisa membedakan antara kodrat dan peran sosial. Akhirnya apa? Rela untuk tunduk patuh. Memang ini tugasnya perempuan kok korah-korah itu. Kan itu kan? Ada toh kewajiban korah-korah itu hanya milik laki-laki. Korah-korah itu berjenis kelamin. Ada nggak kira-kira Mas Edgar? Nggak ada. Ada Pak. Tugas menyapu rumah itu apakah tugas keperempuanan? Itu tuh bukan tugas jenis kelamin itu. Tugas bersama itu. Ya kan? Tapi kan perempuan menerima itu sebagai kodrat. Nah, ini narasi seperti ini muncul karena apa? Karena hegemoni. Sehingga bertahun-tahun, berabad-abad lamanya menerima dengan sukarela itu. Nah, proses hegemoni adalah sebuah proses di mana ada sekelompok orang bisa menciptakan sebuah situasi dan orang lain menerima situasi itu sebagai ketundukan itu. Saya rela tersubordinasi. Saya ikhlas untuk dikuasai. Karena dia nggak sadar bahwa sesungguhnya dia sedang dikuasai. Misalnya, konsep kata modern. Kata modern itu kan diciptakan oleh Eropa dengan berbagai indikator kan. Maju secara ipteks, ya kan, berbahasa Inggris, sistem sosialnya lebih terbuka. Nah, akhirnya semua orang tiba-tiba mengiyakan bahwa terminologi modern sebagaimana yang ada di Eropa. Maka setiap orang tiba-tiba mengubah diri dari tradisionalitas menjadi modernitas. Sehingga semuanya diubah, cara berpakaiannya diubah supaya seperti modern tadi, cara berpikirnya diubah supaya seperti modern tadi, cara tindakannya pun diubah supaya seperti menjadi modern, sistem sosialnya diubah supaya menjadi sistem modern. Padahal ternyata terminologi modern itu sesungguhnya adalah terminologi yang bias kepentingan, bias ideologi. Itu namanya hegemoni. Nah, di sekitar kita ada banyak konsep-konsep yang sebenarnya itu sebuah hegemoni. Kalau kita kritik ulang, kalau kita bongkar, baru ketemu modusnya itu, baru ketemu sebenarnya tujuan atau teleologisnya seperti apa. Itu Mas Edgan, Mas itu. Atau mungkin ada teman lain yang bisa memberikan komentar, ayo.
Apa enggak? Halo. Karena hegemoni nanti jelas saya keluarkan di UAS. Kalau dosen sering nggak melakukan hegemoni? Sering nggak dosen melakukan hegemoni? Ingat, yang sejajar ada sering terjadi penguasaan, apalagi yang nggak sejajar. Nah, hegemoni dosen seringkali dilakukan dengan cara apa? Medianya apa? Ayo, ada contoh lain nggak kira-kira yang di sekitar kita yang menunjukkan bahwa ini sesungguhnya adalah sebuah hegemonia itu, dominasi yang begitu halus, begitu abstrak, begitu tidak jelas, tapi sesungguhnya di situ ada modus penguasaan itu. Ayo, ada nggak contohnya? Edgar sudah menjawab, Ritu sudah menjawab, yang lainnya yuk, Windia, yang udah buat tugas, Novi, Ariska, Dinda, Melisa. Ada nggak contohnya hegemoni? Tadi kan sudah disebutkan. Melisa tadi malah sudah menyebutkan ada 3 bentuk hegemoni. Ya kan, hegemoni total, ada hegemoni minimum. Ayo, ada nggak contoh lain? Proses hegemonia itu. Ayo, monggo. Nanti kuliah kita sampai jam 2 ya, karena kebetulan ada tamu yang harus saya datangi di fakultas. Ayo, Sela, Ariska, ada nggak contoh lain hegemoni? Nggak ada. Politik organisasi kampus, Pak. Ya, seperti apa contohnya? Itu pasti jelas kayak gitu. Contohnya seperti apa? Politik organisasi kampus itu melakukan hegemoni dengan cara apa? Yang hegemoni itu ya, yang biasanya tokoh-tokoh agama, kemudian tokoh-tokoh politik, dosen, aparatur negara. Gini loh, saya mau nyebutkan. Antonio Gramsci itu menyebut setiap negara, setiap kekuasaan itu punya 2 aparatur negara yang digunakan dalam rangka untuk melanggengkan kekuasaannya. Kekuasaan apapun, negara apapun itu. Punya aparatur negara yang selalu berupaya untuk melanggengkan kekuasaan negara. Yang pertama adalah aparatur negara represif, ya kan? Yang melanggengkan kekuasaan dengan cara represif. Namanya apa itu? Halo? Biasanya menggunakan alat namanya apa? Yang sifatnya represif. Kekuasaan pasti punya ini. Di mana-mana kekuasaan pasti punya aparatur negara sifatnya represif yang fungsinya untuk penguasaan. Ngelawan negara makar, yang makar tembak mati misalnya gitu. Militer, Pak? Militer. Itu namanya aparatur negara represif. Fungsinya memang melindungi negara. Ya kan? Dan kelihatan kalau aparatur negara represif itu kan kelihatan kan tindakannya ya. Masif. Tetapi ada satu lagi aparatur negara yang sifatnya ideologis. Mereka yang menciptakan berbagai konsep, berbagai definisi yang dipakai dalam rangka melegitimasi sebuah kekuasaan sehingga yang dikuasai tunduk patuh pada kekuasaan itu. Ini namanya aparatur negara ideologis. Ya kan? Orangnya seperti apa saja itu? Aparatur negara ideologis. Kalau aparatur negara represif namanya militer. Tapi kalau aparatur negara ideologis, tokohnya seperti apa saja? Yang dia menciptakan konsep, menciptakan narasi. Pemberontakan G13 PKI adalah
sejarah kelam bagaimana PKI melakukan revolusi untuk menggulingkan kekuasaan negara, ya kan? 9 jenderal dibunuh, wah, itu ada dalam buku-buku sejarah. Nah, buku-buku sejarah itu sebuah proses penguasaan hegemoni. Apa yang dikuasai dalam buku-buku sejarah itu? Hah? Kalau kita baca buku sejarah kemudian mengiyakan apa yang sebenarnya kita yang dikuasai oleh kita kepada kita itu apa? Ayo. Pengetahuan, Apa? Pak. Hah? Pengetahuan. Pengetahuan, apa lagi? Pengetahuan, konsep, definisi, sehingga melahirkan sebuah konstruk pemikiran. Sehingga kita sampai sekarang kita akan mengatakan bahwa PKI itu selalu jahat, gitu ya? Iya enggak? PKI itu jahat, PKI itu kejam. Iya kan? Dari mana kita tahu? Dari buku sejarah. Padahal kita nggak melihat peristiwanya secara langsung. Gitu kan? Bisa nggak kalau informasi itu ternyata salah? Misalnya ternyata informasi itu salah, misalnya. Yang salah bukan informasi, yang salah kalau yang salah bukan pikiran kita, bukan bukunya, tapi buku baru yang menuliskan peristiwa itu dengan cara yang berbeda. Akhirnya seperti itu. Itu hegemoni. Hegemoni itu akhirnya menciptakan sesuatu resisten terhadap sesuatu yang baru. Karena merasa bahwa yang sebelumnya sudah benar. Ya, itu hegemoni. Penemu benua Amerika adalah Christopher Columbus. Dan kita mengiyakan dan mensepakati itu. Iya kan? Semua orang mensepakati di seluruh dunia. Sehingga tidak ada yang resisten, nggak ada yang melawan. Kenapa? Karena mereka memberikan bukti dari tulisan-tulisan sejarah. Padahal bisa jadi sejarah itu manipulatif. Ya gitu kan? Itu manipulatif dengan memberikan informasi yang berbeda. Akibatnya kemudian apa? Semua orang percaya dengan tulisan sejarah yang ditulis oleh kelompok pemenang. Hegemoni itu muncul karena ingin memenangkan sebuah kontestasi. Nah, makanya aparatur negara ideologis itu berbahaya betul dalam rangka untuk menciptakan konsep itu isinya penguasaan. Siapa mereka? Aktor intelektual. Ada dosen, ada peneliti, kan begitu. Ada PNS. Mereka adalah aparatur negara ideologis yang menciptakan konsep, menciptakan deskripsi, menciptakan narasi untuk menguasai pengetahuan orang per orang, sehingga orang per orang itu percaya bahwa apa yang diberikan informasi itu adalah sebuah kebenaran. Itu namanya hegemoni. Dan itu sampai sekarang berlangsung begitu masif, kita tidak punya kuasa untuk melawannya. Satu-satunya cara adalah punya kemampuan berpikir kritis, skeptis, untuk membongkar berbagai kesadaran yang sebenarnya cenderung dipaksakan. Gitu. Ada komentar teman-teman? Ayo. Sebentar. Maksimal 5 menit lagi. Tamunya sudah di atas. Oh iya. Ayo monggo. Ada yang komentar lagi nggak? Kelompok yang presentasi ini, ayo. Menyangka nggak pemahaman saya tadi? Kalau disanggah, monggo. Pak, mohon maaf saya izin Ya, bertanya. Mohon maaf Pak, sebelumnya saya off cam karena perangkat saya sedang rusak Pak. Ya, kalau di pikiran saya itu apa bisa ya Pak, kalau misalnya agama atau penguasaan oleh para rohaniawan itu juga termasuk hegemoni. Kan juga para rohaniawan ini kan juga ibaratnya melindungi atasan mereka, layaknya seperti melindungi presiden dan ya jajarannya Pak, pemerintah begitu kan. Karena fungsi agama juga di sisi lain juga ada yang seperti semacam membodohi masyarakat bawah untuk tetap berada di lingkungan mereka, untuk tetap berada di apa ya, ibaratnya hanya tetap stagnan di situ Pak, tidak boleh naik, semacam tidak boleh apa ya,
upgrade lah Pak ibaratnya, upgrade diri mereka sendiri. Kalau gitu gimana ya Pak? Sebentar. Balen dulu. Ya mohon maaf Pak kalau belibet. Jadi saya pikir itu para rohaniawan itu juga memegang konsep hegemoni ini Pak, karena kan Tadi saya menyebut aparatur negara ideologis itu bisa dosen, aktor intelektual peneliti, bisa para rohaniawan, kiai, ulama, bisa. iya Pak. Ketika mereka menciptakan sebuah konsep-konsep yang konsep-konsep itu kemudian dianggap sebagai sebuah konsensus bersama sehingga semua orang mengikuti itu. Nah, itu namanya hegemoni. Oh iya Pak, siap-siap. Ada cerita mistis, salah satu cerita mistis misalnya begini, seorang pimpinan keagamaan itu ketika dia sudah mentransfer pengetahuan yang luar biasa di ilmu-ilmu agama misalnya kepada santri-santrinya, maka seringkali legitimasi ketokohannya itu kurang kalau hanya persoalan keilmuan pengetahuan fikih ansih. Makanya ada para santri yang menciptakan narasi tentang hal yang gaib yang dimiliki oleh kiai dan ulama. Pernah dengar nggak ada seorang kiai yang bisa sholat Jumat dalam 2 tempat yang berbeda dalam waktu bersamaan? Sering dengar nggak istilah itu? Sering dengar nggak? Iya kan? Punya kekuatan yang luar biasa. Yang cerita mesti orang lain, bukan kiainya. Orang lain. Kenapa seperti itu? Karena bisa jadi itu adalah narasi penguasaan. Kamu bisa melawan keilmuannya ini, fikihnya sama, tetapi dia masih punya kekuatan lain untuk legitimasi, namanya legitimasi spiritual gitu loh. Sehingga orang yang melawan nggak punya kemampuan melawan, karena memang ya orang ini punya kekuatan jaduk lah. Nah, hal-hal seperti ini seringkali diproduksi dalam rangka supaya orang percaya bahwa orang ini memang luar biasa gitu loh. Ya kan? Orang ini hebat dan sebagainya. Maka membutuhkan berbagai legitimasi dalam rangka untuk penguasaan. Nah, ini menarik. Monggo teman-teman coba cari sebanyak-banyaknya ruang-ruang yang sifatnya hegemonik. Beritahu kepada saya. Kalau kalian sudah bisa menemukan itu, maka sesungguhnya kita sudah punya kesadaran kritis. Kita akhirnya bisa menjadi independen. Ya. Kalau kita sadar bahwa kita dihegemoni dan masih mensepakati, ya nggak masalah. Karena itu bisa memang merupakan sebuah kebenaran misalnya. Kan gitu kan? Tetapi yang menjadi masalah adalah kita nggak sadar kita dikuasai, tapi sesungguhnya cara yang orientasi penguasaannya sebenarnya salah. Tapi sudah terlanjur kita mensepakati itu. Akhirnya kita melegitimasi yang salah. Pernah nggak terjadi seperti itu? Ketika kita melegitimasi sesuatu yang salah bertahun-tahun lamanya. Pernah nggak? Ada nggak situasi seperti itu? Sesuatu yang salah tapi kita legitimasi bertahun-tahun di sekitar kita. Kamu sudah datang? Ya, berapa orang? Oh iya. Teman-teman, ini tamunya sudah datang di lantai 2 di situ di Jepang. Sehingga mohon maaf ya, yang hegemoni masih saya lanjutkan nanti di pesan. Saya akan buat pesan suara di WhatsApp grup. Di sana kalian juga bisa komentar, memberikan komentar. Hegemoni belum selesai karena prosesnya masih panjang. Karena bisa jadi saya menceritakan banyak hal ini juga dalam rangka untuk strategi penguasaan supaya kalian mudah saya kuasai gitu. Bisa nggak saya melakukan itu? Bisa, Pak. Bisa sekali, Pak. Tapi kan saya nggak melakukan kooptasi, saya tidak melakukan dengan kekerasan, tapi dengan cara yang halus. Itu ya, teman-teman sehat-sehat ya. Saya mohon izin dulu. Matur suwun, saya matikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lis.